Video kali ini kita akan membahas mengapa banyak orang enggan atau takut menjadi pebisnis atau istilah yang lebih modern disebut entrepreneurs. Hampir data menunjukkan bahwa 90% penduduk di negara kita enggan menjadi entrepreneurs, dan di mana-mana orang lebih senang menjadi karyawan, baik di karyawan pemerintah maupun swasta dengan upah minimum. Apakah ini takdir atau kodrat? Sebenarnya bisa jawabannya ya, dan juga bisa jawabannya tidak. Bekerja sebagai pebisnis atau entrepreneur banyak dikagumi orang karena mampu mempekerjakan orang lain menjadi karyawannya sendiri, dan hal ini membawa nilai-nilai baru dalam hidupnya seperti dihormati, disegani, dan dijunjung tinggi oleh karyawan-karyawannya. Tetapi banyak orang tidak ingin atau tidak tertarik, bahkan sebut saja merasa enggan atau takut. Lalu kira-kira apa penyebabnya sehingga orang tidak ingin masuk jalur tersebut? Maksudnya jalur berbisnis. Sekiranya ada 4 alasan yang dapat dirangkum oleh saya, yaitu yang pertama, tidak tahu sedikit pun tentang entrepreneurship atau berbisnis. Yang kedua, merasa tidak punya keahlian berjualan. Dan yang ketiga adalah takut mengalami kegagalan. Dan yang keempat adalah sumber daya yang sangat terbatas. Seseorang, baik itu laki-laki atau perempuan, takut menjadi pebisnis karena tidak tahu sedikit pun tentang entrepreneurship atau istilah yang biasa kita sebut berjualan. Dan jenis orang seperti ini tidak akan berani kecuali hidupnya terjepit. Misalnya terjepit hutang, di PHK dari perusahaan, dan tidak punya harapan apapun tentang hidup ini. Tetapi kenyataannya adalah, walaupun terjepit, orang akan bekerja pada orang lain menjadi karyawan, menjadi kuli, menjadi pembantu, menjadi babu, dan lain-lain sebagainya, dan jarang atau hampir tidak pernah berpikir untuk berbisnis atau menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Katakanlah seorang laki-laki atau perempuan yang pernah bekerja di perusahaan orang lain, tetapi mengapa sulit baginya untuk membangun jaringannya sendiri, dan di suatu hari nanti dia juga akan merekrut orang lain menjadi karyawannya sendiri? Memang ada, tetapi hanya 1 orang di antara 1 juta orang. Imbangannya tidak seimbang sedikit pun. Apakah ini mentalnya orang kita? Ini bisa ya, bisa tidak. Karena pengetahuan tentang berbisnis atau entrepreneurship itu memiliki satu nilai atau satu pengetahuan tersendiri, tergantung daripada pribadi atau orangnya, mau atau tidak mau. Sebenar-benarnya adalah keberanikan dirimu sendiri untuk terjun masuk dalam dunia bisnis. Memang akan merasa kaku di awal-awalnya, seperti orang yang belajar berenang atau belajar naik sepeda. Berulang-ulang dilakukan, maka akan dapat berenang dalam gaya apa saja, dan atau dapat terjun ke ajang balap sepeda. Semua butuh proses yang tidak sederhana, tetapi harus diulang terus-menerus. Gagal, ulang lagi, gagal, ulang lagi. Sekali kelak tidak akan gagal lagi, karena sudah tahu kuncinya. Oh, kalau seperti ini gagal, kalau seperti ini untung. Sudah berpengalaman, makanya jangan takut. Jangan pernah merasa takut, karena seseorang ahli dalam berbisnis atau menjadi entrepreneur itu akan muncul dengan sendirinya seiring berjalannya waktu, dengan pengalaman-pengalaman baru yang kita atau seseorang lakukan.
Tapi jangan lupa untuk menjalin pertemanan dengan orang yang sudah sukses dan atau harus rajin membaca peluang-peluang yang menjadikan saudara sukses dalam berbisnis. Persoalan yang dihadapi oleh seseorang, baik itu laki-laki atau perempuan, adalah terbatasnya sumber daya. Orang takut menjadi entrepreneur karena alasan sumber daya. Tidak ada modal lah, tidak ada tempat usaha lah, tidak ada fasilitas pendukung lah, tidak pernah berbisnis, dan lain-lain sebagainya. Sesungguhnya ini semua bukan penghalang. Tetapi apakah saudara mau menjadi pebisnis atau entrepreneur atau tidak mau sama sekali? Menjadi bukan sumber daya itu menjadi penghalang. Sumber daya manusianya yang menjadi penghalang. Di tanah air kita yang menonjol hanyalah produksi kuliner, yaitu bidang masak-memasak saja. Itu dilakoni oleh para ibu-ibu, itu berkembang pesat sekali. Sedangkan yang lain hampir tidak nampak sama sekali. Bahkan bangsa Cina yang tidak memiliki sebidang tanah pun ketika dia datang sekitaran umur 20 tahun dia sudah menjadi pemilik tanah, pemilik bisnis, dan menyerap kita sebagai orang asli pribumi menjadi karyawannya. Ini luar biasa, ini yang patut kita tiru. Saya punya seorang teman sekitaran 25 tahun yang lalu. Dia adalah pendatang dari negeri Cina, tidak punya modal, tidak punya tempat tinggal atau tidak punya tanah. Dia nekat membangun bisnis antar pulau dengan sebangsanya. Dan akhir-akhir ini faktanya dia seorang yang telah mempekerjakan lebih dari 1.500 karyawan yang notabene-nya adalah orang-orang kita. Ini fakta, bukan dongeng, sebab saya tidak sedang berdongeng. Saya bercerita fakta apa adanya. Di video saya yang akan berikut, saya akan membahas lebih dalam lagi mengenai bagaimana caranya kita mengatasi sumber daya yang sangat terbatas, yang jalan keluarnya saya sedang menelitinya dan saya akan expose dalam video yang akan datang. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan tekan tombol like-nya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa lagi.